Jadi pokoknya cepet banget teman-teman. Masya Allah, Allah memudahkan semuanya. Deh, alhamdulillah ada kabar bagus. Kenapa Bu? Itu Mbak Anu yang kemarin waktu tempo hari ke sini mau pulang ke Jawa katanya. Itu ada yang ngelamar katanya, mau nikah dia. Jadi pulang ke Jawa itu dia langsung mau nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, selamat datang di Om Budi Channel. Di video kali ini saya mau banyak cerita tentang keajaiban sholawat, teman-teman. Salah satunya yang akan saya ceritakan ini ya, teman-teman. Ini nggak ada kebetulan, teman-teman. Jadi ini semua kehendak Allah. Makanya teman-teman bisa nonton video saya ini. Mudah-mudahan video ini ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita semua. Saya doakan nih teman-teman ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, dan semua yang menjadi doa teman-teman sama Allah segera dikabul dengan cara yang cepat dan menyenangkan, yang terbaik buat teman-teman menurut Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Tapi jangan lupa teman-teman yang udah subscribe dibantu like. Terus kalau video ini kiranya bermanfaat, boleh di-share ke saudara, teman atau lain sebagainya, silahkan. Untuk teman-teman yang baru masuk di channel saya ini, mohon bantuan dukungan subscribe-nya, like dan komen. Terus tombol loncengnya jangan lupa dinyalain biar kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Terus karena subscribe ini gratis, di subscribe dulu aja, nanti di like, boleh di share, biar saya tambah semangat lagi buat video, teman-teman. Biar kita sama-sama satu frekuensi dalam mengamalkan sholawat dan ibadah-ibadah tambah lainnya. Karena saya yakin saya dan teman-teman semua lagi mencari cara untuk merayu Allah, lagi cari cara untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, lagi mencari cara untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Di video-video sebelumnya atau video ini, saya bukan berarti mau berbagi tentang keajaiban sholawat itu hanya untuk dunia aja, teman-teman. Jadi ini hanya bonus, teman-teman. Jadi keajaiban yang kita dapatkan dari sholawat yang kita amalkan itu hanya bonus, teman-teman. Intinya sholawat itu ibadah. Jadi dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah untuk di akhirat kelak nanti. Dan kita semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir nanti, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sholawat itu emang niatnya sudah untuk ibadah aja karena Allah. Karena kita sayang banget, kita cinta banget sama Rasulullah. Jadi timbulkan rasa cinta kita pada Rasulullah dengan kita bersholawat. Kalau masalah kita berdoa, terus kita meminta kepada Allah, itu disegerakan oleh Allah, dikabulkan. Nah itu karena amalan sholawat tadi juga bisa. Karena apa? Teman-teman harus yakin, karena kita mengucapkan 1 kali sholawat, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan dan 10 dosa kita dihapus. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat, itu kan banyak banget dikasih kebaikan, terus dosanya dihapus. Karena salah satu kenapa doa kita tertunda atau kurang cepat Allah kasih, karena dosa-dosa kita. Jadi banyakin sholawat biar dosa-dosa kita dihapus. Nah bonus-bonus ya keajaiban tadi. Baik teman-teman, nggak panjang lebar, kali ini nih saya mau cerita tentang pengalaman saya nih waktu muda dulu. Kalau saya kan melakukan sholawat sudah sering, udah lama teman-teman. Dari mungkin saya lulus SMA tuh saya terus kerja. Intinya memang dulu saya belum kenal namanya sholawat Jibril. Jadi masih sholawatnya yang sholawat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang saya amalkan. Berapa banyak ya itu semau saya aja. Jadi saya nggak ada patokan angka gitu, tapi sering saya dawamkan. Nah Alkisah teman-teman, ceritanya gini. Satu hari saya pulang kantor nih, pulang kerja. Umur saya itu masih di antara 22 ke 25 lah, belum 25. Itu biasanya kalau pulang kantor, saya agak-agak udah mau setelah asar tuh saya biasanya nongkrong di depan akuarium. Saya punya akuarium kecil di rumah ayah saya tuh.
suka nonton ngeliatin ikan gitu. Saya punya ikan arwana dulu kalau nggak salah. Saya suka ngeliatin gitu, seneng aja ngeliatin gitu. Nah, dulu kan belum canggih, handphonenya belum canggih nih teman-teman. Sekitar tahun 2002, sebelum 2005 ke bawah lah, antara 2001 ke 2005 ya teman-teman ceritanya. Nah, sore itu jadi saya dikagetkan sama suara ibu saya dipanggil. Dek, itu ada tamu katanya. Tamu siapa? Saya bilang. Ternyata tamunya itu salah satu orang yang ngontrak di kontrakannya ayah saya. Jadi alhamdulillah Allah titipkan 9 kamar kontrakan buat ayah saya, dan itu orang yang ke rumah itu yang ngontrak di ayah saya. Namanya itu Mbak Anu lah. Saya nggak enak kalau nyebut ini, takutnya orang yang nonton nanti nggak enak. Karena kita udah nggak ketemu lama nih. Kalau ada saya minta izin gitu, tapi karena nggak ketemu lama. Jadi pada saat itu saya lagi nonton ngeliatin ikan, ibu saya manggil, saya langsung temuin tuh tamu. Ngobrol, nggak pakai panjang lebar, langsung nanya beliau ini. Si Mbak Anu tuh nanya, Mas, saya tuh kan umur udah mau kepala 4. Nah, beliau ngomong gitu, sudah mau kepala 4 nih. Tapi saya kok belum nikah-nikah gitu. Yang setahu saya sih, beliau itu orangnya diem, baik sih. Terus soleha, diem, baik gitu. Soleha. Kalau menurut saya soleha, tapi saya nggak tahu kan. Ibadah seseorang itu kita nggak bisa nilai, hanya Allah yang bisa nilai gitu. Yang saya tahu sih, kontrak di ayah saya itu baik orangnya. Soalnya ayah saya sering cerita itu baik. Itu salah satu orang yang baik di kontrakan itu dan lama di kontrakan ayah saya. Nah, hanya gitu, saya kan kaget. Wah, udah lama nggak nikah, kenapa nanya sama saya? Saya aja kan masih muda. Satu, masih muda. Yang kedua, ya masih senang-senangnya main. Terus masih senang-senangnya cari pasangan buat nikah gitu. Pikiran nikah aja belum saat itu saya. Karena umur saya masih antara umur 20 ke 25 lah. Belum masih kecil lah. Saya bingung ditanya gitu loh. Kok nggak salah Mbak? Saya tanya. Nggak salah tuh. Nanya ke saya. Iya, kata dia. Saya ngimpi, kalau nggak salah sih ceritanya, saya ngimpi ngobrol sama saya gitu, ngobrol sama saya, sama anak Pak Haji, ngimpi ngobrol sama anak Pak Haji yang punya kontrakan, terus nanya jodoh gitu. Saya kan bukan dukun gitu. Saya bingung. Nah, saya tanya, Mbak, udah apa aja dilakuin? Ya ceritalah bla 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 bla, udah orang pinter, ke orang bodoh, ke orang jenius mungkin ya, saya nggak ngerti juga. Ya kenapa bisa kesini? Saya bilang. Yang ngimpi itulah. Ya sudah, saya tanya, terus mau apa kesini? Kalau nanya doang ya saya mungkin kasih sarannya apa ya cari aja jodoh Mbak gitu. Saya mau nyari apa? Mungkin ya Mbak bermake up, mungkin dandan yang cantik, mungkin biar menarik lawan jenis atau gimana. Enggak, kata saya mau minta air. Wah, kan bingung saya teman-teman. Wah, minta air lah, minta air gimana? Kebetulan saya itu kan suka bercanda nih teman-teman. Di depan rumah saya itu kan yang kontrak, ada kontrakan juga depan rumah saya, itu jualan air itu jualan air minuman yang 500.000 yang gitu, minum manis itu. Saya tanya sama, saya bilang, kalau minta air jangan ke saya Mbak, saya bilang tuh ke depan rumah aja tuh. Wah, dia malah ketawa, malah agak marah gitu. Wah, si Mas bercanda aja katanya. Nah, saya bingung. Ya sudah, saya bilang, saya sok-sokan kayak kiai gitu ya. Jadi teman-teman saat itu karena masih muda, masih agak-agak tulalit saya. Ya udah Mbak, kalau mau air di sini airnya nggak ada, Mbak bawa air nggak? Saya tanya. Kalau nggak beli dulu aja, beli tuh air mineral di botol box ini, saya bilang. Saya bilang gitu, beliau langsung pergi. Oh iya Mas, pergi baik lagi, bawa air. Loh bener. Loh, saya gimana ini? Saya bingung. Gimana nih saya? Ah udah bismillah, saya bisa-bisa aja. Saya buka tutup botolnya, saya bismillah. Saya bilang gini, saya nggak sengaja tuh teman-teman. Saya bilang, Mbak gini aja deh. Ini dipakai minum aja. Terus Mbak banyakin sholawat aja. Sholawatnya gimana? Terserah Mbak deh. Mbak bisa sholawat apa? Terserah Mbak. Yang penting sholawat Nabi Mbak. Yang ada sholawat Nabi udah. Berapa banyak? Terserah Mbak, sekuatnya. Terus gimana nanti jodohnya? Ya saya dalam hati kan saya nggak tahu juga. Udah Mbak banyakin sholawat aja. Nah, yang saya kasih tahu itu cuman banyakin sholawat. Sholawatnya terserah Mbak. Saya nggak ngajarin sholawat saya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang saya sering baca, saya nggak. Cuman yang saat itu saya bilang, sholawatnya terserah Mbak aja deh. Yang Mbak mau sholawat nariyah, mau sholawat Sajaratun Nukut, terserah Mbak deh. Mau sholawat Jibril, terserah Mbak deh. Saat itu emang saya nggak tahu nama-nama sholawat. Terus terang, saya nggak tahu teman-teman. Nah, setelah itu, berapa banyaknya? Ya, saya bercandain tuh. Nih gini aja nih Mbak, perumpamaan. Mbak kalau mau beli motor kan berarti motor itu kan harganya kurang lebih di 12 juta. Berarti 12 juta kali Mbak. Kalau mobil mungkin
200 juta 200 juta kali Mbak. Kalau ini manusia Mbak berarti kan tak terhingga, berarti nggak ada hitungannya. Dia sambil ketawa senyum-senyum tipis gitu. Oh iya juga katanya. Sekuatnya semampunya Mbak. Nah setelah itu baru Mbak berdoa. Apa yang Mbak inginkan berdoa aja. Kalau minta jodoh yang soleh, yang deketin jodohnya gitu. Gitu itu aja Mbak lah saya bilang. Karena saya nggak ngerti juga. Nah singkat cerita sudahlah dia pulang dengan bawa air itu. Oh iya sebelum pulang dia nanya, ini airnya diminum aja atau dipakai mandi? Nah saya bilang, Mbak diminum aja, kalau dipakai mandi nggak cukup karena airnya cuma sedikit, airnya cuma kecil nih, air sebotol gini, air sebotol nih teman-teman mineral yang ukuran kurang lebih 500 ml ya berapa ya? Masa dipakai mandi? Mandi apa? Mandi kucing, kucing aja nggak cukup kan? Saya bilang deh sebelum, enggak Mbak pakai minum aja, diminum aja sama Mbak, jangan dipakai mandi karena nggak cukup. Dia sambil ketawa dia pulang sudah. Singkat cerita 2 minggu kemudian nih teman-teman, ini pokoknya cepet banget teman-teman. Masya Allah, Allah memudahkan semuanya. 2 minggu kemudian, beliau ke rumah lagi, itu nggak ketemu saya. Itu nemuin bapak saya, ayah saya ketemuin sama ibu saya. Ceritalah, bla 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 bla. Cerita. Nah, saya kan pas nggak ada di rumah. Nah, begitu saya ketemu orang tua saya nggak ketemu sama beliau. Ibu saya cerita, Deh, alhamdulillah ada kabar bagus. Kenapa Bu? Itu Mbak Anu yang kemarin waktu tempo hari ke sini mau pulang ke Jawa katanya. Tapi nanti kesini lagi, mau izin dulu, mau pulang dulu ke Jawa, kan kontrak di rumah ayah saya, kontrakan ayah saya. Oh iya, kenapa harus ngomong ke saya? Itu ada yang ngelamar katanya, mau nikah dia, jadi pulang ke Jawa itu dia langsung mau nikah. Jadi 2 minggu setelah di rumah saya, 2 minggu kemudian dia ke rumah minta izin pamit mau pulang dulu, mau nikah. Nah, saya bilang, wah alhamdulillah nikah sama orang mana sih? Sama orang Jawa juga, cuman tinggal di Bandung. Nah, posisi orang lakinya itu, si laki-lakinya itu kurang lebih 150-200 meter lah dari tempat tinggal ya kontrakan ayah saya. Jadi si laki-lakinya itu adiknya dia tukang bakso, terus kakaknya tukang bakso. Jadi saya kenal tuh si masnya gitu, si kakaknya tukang bakso emang langganan gitu. Di apa? Kalau mau keluar ke jalan raya itu harus lewat jalan dia tuh agak turunan, itu tukang bakso di situ. Itu adiknya yang ngelamar mau langsung nikah. Gitu teman-teman. Jadi berapa jumlahnya sholawatnya saya nggak ngerti. Apa yang diamalin sholawatnya saya nggak ngerti. Tapi yang saya jelas yang saya itu seperti itu gitu. Nah setelah itu seminggu kemudian kalau nggak salah dia pulang ke sini. Tapi nggak semua suaminya ke rumah. Bilang terima kasih ke saya, ketemu saya. Pas ketemu kebetulan ketemu. Ngomong Mas makasih gini-gini, alhamdulillah udah nikah gini, sekarang suami juga dia kerja di pabrik si Mbak Anu ini, terus lakinya jualan bakso. Alhamdulillah Mas, berkat Mas. Tuh saya kan nggak ngajarin apa-apa teman-teman, saya nggak ngerti. Saya tanya tuh, Bang ngamalin sholawatnya apa? Dia sholawatnya cuma gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berapa kali. So, dia nggak ngitung, jadi sampai malam sampai nangis, dia udah sholat dia sujud nangis sambil sholawat, itu aja yang dikerjain. Sama amalan-amalan tambahan lainnya juga saya nggak begitu saya nggak begitu nanya teman-teman. Jadi selama 2 minggu itu dia hanya udah selesai ibadah atau gimana dia sholawat aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di rumah, di kontrakan, di tempat kerja gitu aja. Tuh udah sholat dia langsung udah sholat sujud nangis sholawat lagi. Ya doanya minta jodoh didekatkan. Ya itu aja mungkin teman-teman. Karena keteguhan istiqomahnya itu ya luar biasa, Allah mempercepat gitu. Nah ini udah berapa tahun ya, berarti udah 20 tahunan ya. Kemarin ya mungkin tahun kemarin masih ada kabar istri karena kan waktu saya udah nikah dia masih ngontrak di daerah sini juga gitu, masih ngontrak di ayah saya karena suaminya juga di sini. Nah mungkin kurang lebih 15 tahun ke belakang ini dia baru pindah ke Jawa. Jadi kalau nggak salah kemarin dengar itu anaknya sudah SMA teman-teman. Udah lulus kayaknya. Gitu ya teman-teman ceritanya. Ini bukan suatu kebetulan. Ini semua kehendak Allah, kebesaran Allah. Dan saya di sini bukan mau cerita tentang keajaiban-keajaiban itu hanya untuk mancing-mancing. Teman-teman melakukan sholawat itu hanya untuk dunia aja. Tapi intinya kalau kita ngetuk Allah dengan cara yang baik, kita kan ibaratnya merayu Allah nih teman-teman. Dengan apa? Dengan sholawat. Kalau kita sholawat 1 kali itu Allah sholawat ke kita 10 kali. Nama kita dipanggil 10 kali di sana.
dikasih 10 kebaikan, diampuni 10 dosa. Jadi dengan kita sholawatan itu kita merayu Allah. Kalau kita udah merayu Allah, Allah udah senang dirayu. Coba teman-teman bayangin deh, mau minta apa aja pasti dikasih. Tapi menurut Allah yang terbaik buat kita gitu. Jadi jangan dicampur adukan bahwa sholawat itu dunia rendah banget, enggak juga. Jadi sholawat kita mintanya akhirat, kita mintanya Allah membalas kita dengan kebaikan gitu. Tapi kalau misalnya kita doanya dikabul, itu kan bonus gitu. Jadi jangan disalah kaprahkan, jangan disalah artikan. Mau ini sholawatin aja, mau ini sholawatin rendah banget, nggak gitu juga. Jadi sholawat itu ibadah, udah sholawat ibadah. Cuman bonusnya itu doa kita dikabul gitu aja. Mudah-mudahan yang apa kita kerjakan, dawamkan ini sholawatnya ditabung sama Allah, dijadikan tabungan kita di hari akhir nanti. Ini kan hanya bonus kecil gitu. Allah ngasih apa? Allah ngasih hadiah kecil biar kita istiqomah ibaratnya. Kalau anak kecil kan disuruh ini dia ngikutin, kalau kita kasih lagi dia seneng banget gitu. Nah itu kayak anak kecil kita itu. Kalau diambil mainannya kita nangis, kan kita anak kecil kayak gitu. Itu aja teman-teman. Kalau mudah-mudahan ini videonya bisa bermanfaat, bisa jadi motivasi kita untuk lebih baik. Bisa kita yang belum sholawat jadi sholawat karena Allah ya, karena Rasulullah. Terus yang sudah mendawamkan saya doakan istiqomah. Terus apapun yang menjadi doa teman-teman semua segera dikabul. Mohon yang belum subscribe di subscribe dulu, terus dinyalakan loncengnya. Minta bantuannya biar channel saya berkembang nih teman-teman. Biar saya semakin semangat lagi untuk mendawamkan sholawat dan memberi video-video yang mudah-mudahan ini manfaat teman-teman buat saya pribadi dan buat kita semua. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Nanti sering-sering balik ya teman-teman ya. Kalau bisa di-share juga kalau manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.